Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website pustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video kali ini, kita akan membuat halaman untuk panel admin dan panel user. Kalau kita lihat di sini, di bagian desain, untuk panel user dan panel admin itu sebetulnya halamannya serupa. Yang dibedakan adalah hak akses terhadap data ke database. Contohnya di sini untuk panel user, menu-menunya ada karya saya, pengaturan data, dan pengaturan kata sandi. Lalu untuk panel admin, menunya ada semua karya, jadi menampilkan semua buku, sedangkan kalau yang di user hanya menampilkan buku yang diupload oleh user sendiri. Sedangkan kalau di admin, di sini nanti akan memunculkan semua data buku. Kemudian ada manajemen pengguna untuk melihat semua list user yang ada di website perpustakaan digital. Jadi kita bisa block dan unblock untuk user di website ini. Semisal ada user yang mengirimkan karya-karya yang melanggar hukum, bisa kita blok melalui menu manajemen pengguna. Untuk pengaturan data, di sini merupakan ubah profil dan pengaturan kata sandi untuk mengganti kata sandi. Nah, langsung saja di sini kita akan coba buat untuk halaman panel admin bagian semua karya. Nanti akan ada sidebar, kemudian ada form untuk menampilkan tabel datanya. Kita akan coba buka project kita menggunakan Visual Studio Code ataupun editor lainnya seperti Anti-Graffiti atau sejenisnya. Pertama-tama, kita akan coba buat satu buah folder untuk menampung file-file khusus panel admin atau panel user. Di sini bisa kita klik kanan buat folder folder baru bernama panel. Nah, di panel ini kita juga akan membuat satu buah folder kembali bernama books. Karena nantinya untuk semua karya ini atau semua buku akan ditampilkan di sini. Karena masih berhubungan dengan buku, kita akan buat folder buku atau books di sini. Jadi ada bedanya ya, folder books yang di luar dan folder books yang ada di dalam panel. Untuk yang di luar berarti untuk file atau halaman-halaman yang bisa diakses oleh semua orang. Sedangkan untuk yang di panel, khusus yang sudah login saja. Kita akan buat satu buah file baru bernama index.blade.php. Nah, untuk di bagian desainnya sendiri, secara struktur ada header, sidebar, dan juga kontennya. Kita akan coba buat tiga komponen besar ininya terlebih dahulu ya. Kita bisa copy paste dari halaman home. Di sini kita bisa copy, lalu kita bisa paste, lalu kita hapus untuk bagian footer, book section, dan juga hero sectionnya. Cukup header seperti ini. Lalu untuk judulnya kita bisa ganti jadi panel semua karya. Kita save. Lalu untuk sekarang kita akan coba tambahkan routing secara dummy-nya terlebih dahulu. Jadi belum ada pengecekan apapun. Jadi di sini kita bisa paste untuk path-nya menjadi panel seperti ini. Dan untuk views-nya kita bisa pilih panel.books.index. Jadi nanti akan mengakses folder panel, kemudian folder books, lalu file index. Ini untuk menampilkan halaman panelnya. Kita save, lalu kita coba cek apakah bisa mengakses halaman panel atau belum. Nah, tampilnya seperti ini. Sudah bisa mengakses halaman panel.
Nah, langkah yang pertama kita akan coba tampilkan nama kita terlebih dahulu ya, karena kan sudah login. Sedangkan ini masih tombol login. Kita ganti ubah untuk file yang ada di components di bagian header. Karena kan itu ada di bagian header ya, si komponen ini. Jadi kita bisa ganti teksnya atau tombolnya itu menjadi nama kita. Semisal namanya itu Hai Admin Erfran. Untuk stylenya sendiri di sini adalah bold dan 24 pixel. Jadi kita tambahkan kelas di sini font bold dan 24 pixel. Seperti ini. Kalau kita save, kalau kita coba cek, tampilannya seperti ini. Masih ada tombol login dan juga ada teks admin Erfran. Harusnya ini hanya muncul salah satu antara tombol login atau teks nama adminnya. Nah, kita bisa coba ubah seperti ini menggunakan logic if. Nah, harusnya kita akan gunakan pengecekan autentikasi. Tetapi karena ini masih dummy atau masih belum ada fungsi login, kita bisa gunakan seperti ini saja dulu. Request is dalam kurung panel. Seperti ini. Lalu kita else, kita pindahkan yang tombol loginnya. Lalu and if di bagian akhir. Saya coba save dulu untuk melihat perubahannya. Kalau kita lihat, sudah muncul teksnya aja ya, teks nama adminnya. Sedangkan kalau kita kembali ke halaman home, muncul tombol login. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kita tadi menambahkan logic if validation di sini. Jadi, ketika request atau let atau yang ada di sini, ketika let tersebut adalah panel bintang, maksudnya panel bintang itu berarti panel yang awalannya teksnya panel, misalkan panel books, dia akan true juga karena kan ada awalannya panel di sini. Kalau ternyata dia bukan panel, seperti misalkan books aja, dia akan bernilai false. Jadi, logic di sini adalah menambahkan pengecekan jika head-nya itu ada teks panel di paling depannya, berarti dia menunjukkan halaman panel, baik itu untuk panel admin ataupun panel user. Nantinya kita akan coba ubah logiknya itu menggunakan autentikasi, tapi karena ini masih dummy, belum ada logiknya, jadi cukup seperti ini saja. Nah, jika ini bernilai false, maka akan memunculkan tombol login yang ada di sini di bagian else. Dan untuk and if ini merupakan penutup dari logic if yang kita set di sini. Seperti itu. Jadi ketika kita ke halaman panel, muncul nama admin. Sedangkan kalau ke halaman home, muncul tombol login. Di sini juga muncul login, di kategori juga muncul login. Karena dia head-nya itu tidak ada kalimat panel di sini. Kalau kita ganti ke halaman panel, munculnya nama admin. Seperti itu untuk perubahan di file header. Nah, selanjutnya kita akan coba buat untuk bagian sidebar-nya. Nah, di sini kan ada dua jack ya, ada sidebar dan juga ada konten section-nya. Jadi kita akan buat satu buah penampung atau wadahnya terlebih dahulu untuk mengurutkan secara horizontal.
dari kiri ke kanan. Jadi kita akan buat di sini sectionnya terlebih dahulu. Kita akan buat kelas full karena lebarnya 100% dan tingginya touchscreen atau berisikan 100 viewport height. Jadi mengikuti layar pengguna untuk tingginya ya. Kemudian kita gunakan kelas flex dan flex row agar kita bisa mengurutkan secara horizontal dari kiri ke kanan untuk sidebar-nya. Nah, untuk sidebar-nya sendiri, kita akan coba gunakan tag aside. Jadi, tag ini berguna untuk yang ada di samping, semisal kayak sidebar ini. Jadi, kita bisa gunakan tag aside jika ingin menampilkan menu di bagian paling kiri ataupun menu sidebar seperti ini. Jadi, ini tag yang disediakan oleh HTML juga ya. Nah, di sini semisal kita gunakan untuk lebarnya sendiri sekitar 280 pixel. Nah, tetapi saya gunakannya itu tidak serta-merta 280 pixel, tapi kita coba buat lebarnya itu 2/12 atau 16% dari layar pengguna. Nah, nah jadi di sini kita set seperti ini dulu. Kemudian untuk tingginya kita auto dulu. Jadi mengikuti konten. Kita coba cek di sini ada padding sekitar 20 pixel kiri dan kanannya. Untuk atasnya itu 40 pixel dan bawahnya itu harusnya 20 pixel juga ya. Ini sepertinya saya kurang menambahkan untuk padding di bagian bawahnya. Oleh karena itu untuk padding top kita set 10 berarti 40 pixel. Padding horizontalnya kita set 20 berarti px5. Untuk padding bottomnya juga 20 yaitu pb5. Kita tambahkan background gray dulu di sini sebagai penanda untuk sidebar-nya. Sidebar. Nah, selanjutnya kita akan coba buat satu buah bagian lagi untuk menampilkan konten utamanya. Di sini kita bisa gunakan tag main sebagai penanda ini adalah konten utamanya. Nah, di sini kita akan gunakan kelasnya itu full dengan tingginya mungkin sekitar 70 atau 80% dari tinggi untuk layar penggunanya ya. Jadi tidak full tapi kita set sekitar 70% atau 80%. Kita bisa cek di sini untuk tingginya itu bisa kita coba A8/12. Kita tambahkan background juga di sini. Backgroundnya semisal warna abu-abu juga ya. Saya akan coba buat komentar di sini untuk membedakan kodenya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada jarak 40 pixel di antara sidebar dengan main kontennya. Jadi kita tambahkan gap 10 di bagian section utamanya. Kalau kita save, kalau kita coba cek, nah tampilannya masih seperti ini ya ternyata. Masih tidak berada di tengah-tengah dan juga untuk lebarnya terlalu sempit. Nah, kita bisa coba pastikan di sini menggunakan string 0 agar tidak terhimpit oleh si main kontennya. Nah, kemudian kita coba set di sini untuk tingginya kita akan coba buat hafid.
atau mengikuti konten. Jadi tidak full seperti ini. Nah, ini sudah mengikuti konten karena kan secara default baru ada padding ya, belum ada menu apapun. Jadi seperti itu tampilannya. Dan kita akan coba buat untuk posisi kedua objek ini berada di tengah-tengah secara vertikal. Nah, kita bisa coba cek juga ada jarak 40 pixel di bagian kiri dan juga ada jarak 40 pixel di bagian kanan. Oleh karena itu, kita coba buat di sini padding horizontalnya 40 pixel. Untuk yang ini ada jarak kan sekarang. Kalau tadi kan terlalu mepet ya kanan dan kirinya. Jadi kita set padding 40 pixel secara horizontal di sini. Lalu tambahkan kelas item center. Nah, di sini sudah berada di tengah-tengah secara vertikal, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau ternyata sidebar-nya terlalu kecil, masih terlalu kecil, kita bisa coba besarkan secara perlahan, semisal asalnya 2/12 menjadi 3/12. Kalau kita save, maka tampilnya seperti ini. Menurut saya sidebar-nya sudah cukup, ukurannya seperti ini. Jadi kita set lebarnya itu 25% atau 3/12. Kalau kalian bingung kenapa bisa ada 3/12, kalian bisa coba buka Tailwind CSS. Nanti bisa cek di bagian search-nya itu width. Nah, di sini ada penjelasan untuk ukuran dari si kelas dari Tailwind CSS-nya. Jadi bisa kalian coba cek di sini untuk informasi-informasi pecahan apa saja yang tersedia. Biasanya saya gunakan yang per 12 ini karena bisa digunakan dari 1 sampai 12, seperti itu. Jadi kita gunakan 3/12 saja untuk lebar sidebar-nya. Nah, kemudian kita akan coba buat avatar image-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini, ukurannya itu 100 kali 100 pixel ya. Jadi kita akan coba buat untuk avatarnya. Kita akan coba ubah background gray-nya itu menjadi lebih muda agar menyerupai bagian desain. Nah, seperti ini sudah cukup. Lalu kita akan tambahkan flex dan flex call agar sidebar-nya itu mengurutkan secara vertikal. Nah, yang pertama kita akan coba buat satu buah div dulu yang berukuran 100 kali 100 pixel atau W25 K25. Nah, di sini kita akan coba buat background berwarna biru. Kalau kita cek dulu, seperti ini tampilannya. Belum berada di tengah-tengah ya. Jadi kita akan coba tambahkan margin auto untuk horizontal. Nah, selanjutnya kita akan coba buat agar ada efek melengkung. Bisa menggunakan kelas rounded full di sini. Nah, ini sudah melengkung seperti ini ya. Kemudian kita bisa buat border agar ada efek seperti ini. Ada lingkaran di luar dari gambarnya. Karena nanti ini akan diisi gambar. Terus ini adalah bordernya. Untuk final desktopnya itu seperti ini. Sebentar. Nah, tampilnya seperti ini. Jadi avatarnya itu ada foto, lalu ada bordernya. Jadi kita akan tambahkan border seperti ini. Nah, ini masih belum terlihat untuk bordernya karena perlu ditambahkan padding. Saya coba cek di sini untuk paddingnya.
Sebentar, saya coba pastikan dulu untuk kode dari avatar ini. Sebelumnya, mohon maaf terjadi kesalahan untuk bagian avatar ini. Harusnya di sini kita ganti dulu untuk kelasnya. Jadi kita hapus dulu, lalu kita akan tambahkan border di sini ya. Nah, tetap seperti ini dengan jarak auto. Untuk ukuran bordernya kita akan coba tambahkan border 5. Nah, jadi harusnya kelasnya itu yang pertama adalah seperti ini, ukurannya 100 pixel kali 100 pixel untuk lebar dan tingginya. Lalu ada kelas border 5, berarti ada garis 5 pixel di sini dengan warnanya itu untuk sekarang berwarna biru. Lalu ada efek melengkung full. Jadi ada efek lingkaran seperti ini. Untuk MX Auto adalah ada untuk jarak kiri dan kanannya itu memenuhi ruang. Jadi efeknya itu berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita bisa set di sini image. Karena di sini masih sampel, saya akan coba gunakan div lagi saja ya. Nah, di sini bisa kita buat kelas lagi menggunakan wfull dan halffull dengan warna biru juga. Kalau kita save, dia akan kotak seperti ini ya. Nah, agar tidak melebihi dari wadah utamanya yang ada di sini, kita bisa gunakan overflow hidden. Kalau kita save, dia akan eh, hilang ya untuk kotak yang seperti tadi. Nah, kemudian kita bisa set padding. Contohnya di sini kita set padding 2. Nah, kalau di sini masih ada kotaknya, kita tambahkan lagi plus rounded full. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau semisal ternyata terlalu jauh untuk jarak antara border dengan image-nya, kita bisa kurangi untuk padding-nya menjadi padding 1. Lalu semisal bordernya kita kurangi jadi border 3 ataupun border 4. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau kita cek di sini, jaraknya 10 pixel. Tapi kita cukupkan seperti ini saja dulu untuk bagian avatarnya. Nantinya, untuk bagian finalnya, div ini akan diganti menjadi tag image. Untuk sekarang cukup seperti ini dulu untuk bagian avatarnya ya. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian username. Di sini, kalau kita cek, username-nya itu tulisannya bold dengan ukuran 16 pixel. Jadi kita tambahkan tag di sini span username. Karena dia hurufnya kapital, kita tambahkan kelas uppercase juga dengan font bold dan text base. Kita save, lalu kita coba cek tampilannya seperti ini. Masih di bagian kiri juga. Oleh karena itu, kita tambahkan kelas MX Auto. Nanti dia akan berada di tengah-tengah secara horizontal juga ya. Kalau kita cek, ada jarak 12 pixel. Jadi kita coba tambahkan jarak atau margin top 3 atau 12 pixel. Nanti tampilannya seperti ini.
Kemudian, kita bisa coba tambahkan menu untuk sidebar-nya. Ada semua karya, manajemen pengguna, pengaturan data, pengaturan kata sandi, dan tombol keluar. Jadi kita bisa tambahkan di sini menggunakan tag UL atau unordered list. Kita bisa tambahkan kelas flex dan flex call juga untuk mengurutkan secara vertikal. Jangan lupa untuk lebarnya kita set full, jadi memenuhi ruang. Kita tambahkan item-itemnya semua karya, lalu ada manajemen pengguna, lalu ada pengaturan data, pengaturan kata sandi, dan keluar. Kalau kita save, tampilannya masih seperti ini ya, belum ada backgroundnya. Dan secara teksnya pun di sini harusnya dicetak tebal dengan ukuran 12 pixel. Dan juga ada jarak 20 pixel di sini. Jadi kita coba tambahkan jaraknya dulu, margin top 5, jadi ada jarak 20 pixel. Kemudian untuk teksnya juga kita set bold dengan ukuran 12 pixel, seperti ini. Nah, di dalam teksnya sendiri ternyata ada jarak 8 pixel, 8 pixel. Jadi kita set P2 di sini. Kita copy paste ke yang lain agar sama untuk kelas di menu-menunya. Kemudian kita akan coba tambahkan background berwarna biru untuk menu semua karyanya terlebih dahulu sebagai pembeda di sini. Teksnya juga jadi berwarna putih ya untuk yang semua karya. Nah, tampilannya seperti ini untuk sidebar-nya. Untuk warnanya nanti kita akan ganti di bagian final design. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan coba tambahkan judul semua karya, tombol tambah data, dan juga tabel di sini. Kita akan coba buat untuk kodenya terlebih dahulu. Kita ke bagian main content di sini. Kita akan coba tambahkan kelas flex dan flex call terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat di bagian desain, secara awalnya itu diurutkan secara vertikal untuk bagian atas ke tabel datanya. Baru di bagian atas kita urutkan secara horizontal. Sehingga di main kontennya itu pasti flex dan flex call ya di sini. Kemudian kita tambahkan satu buah div untuk bagian atasnya. Jadi kita set kelasnya itu full agar lebar memenuhi ruang dengan flex row. Jangan lupa tambahkan item center agar sejajar secara vertikal. Di sini kita tambahkan dulu untuk judulnya semua karya. Kita cek di sini, tipenya itu bold dengan ukuran 24 pixel. Jadi kita tambahkan kelas font bold dengan ukuran 24 pixel. Seperti ini. Kalau kita save dulu, tampilannya masih seperti ini ya, belum ada padding. Jadi kita coba tambahkan paddingnya itu 20 pixel. Berarti sekitar P5 di sini. Kita save. Nah, sudah ada jarak seperti ini ya untuk main kontennya. Kita akan coba tambahkan tombol tambah data.
Untuk backgroundnya kita set berwarna biru dulu dengan padding 8 pixel saja. Kalau kita save, nah seperti ini untuk tampilannya. Kita set bold dan jarak bagian kirinya itu memenuhi ruang agar berada di pojok kanan. Seperti ini. Jadi tampilannya sudah sesuai, ada tombol tambah data di sini. Tinggal kita akan coba untuk menampilkan tabel di bagian sini. Nah, untuk tabelnya sendiri, kita akan coba buat di sini sebuah div terlebih dahulu sebagai wadah dari tabelnya. Kenapa? Karena di sini kita akan coba tambahkan kelas yang bernama overflow X auto. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika lebar tabelnya itu secara horizontal sangat panjang, dia tidak akan mengakibatkan melebihi batas dari ini. Jadi dia bisa scroll ke kanan atau kiri. Jadi cukup penting untuk menambahkan wadah terlebih dahulu di sini. Selanjutnya kita bisa tambahkan tag HTML table untuk menampilkan tabel. Nah, di sini kita akan coba buat terlebih dahulu untuk kelasnya itu secara lebar dan tingginya itu kita set full seperti ini saja. Lalu kita akan coba tambahkan table head-nya. Contohnya di sini kita akan coba tampilkan beberapa kolom seperti kolom nomor ataupun kolom action, ada judul, kategori, dan sebagainya. Jadi kita akan coba tampilkan terlebih dahulu sampel untuk kolom-kolomnya ya. Di sini kita bisa set yang pertama itu pakai t-head di sini sebagai penanda ini adalah table head. Lalu di dalam t-head itu ada tr yaitu table row, baru ada th lagi yaitu table header. Nah, di sini saya akan coba buat kolom action, lalu saya coba copy paste ke bagian bawah, ada kolom title, kemudian slug, lalu ada kategori, status, kemudian ada kolom approve ad. Jadi ketika sudah di-approve oleh admin akan muncul informasi waktunya. Nah, ini adalah kolom created ad, jadi informasi kapan buku itu dibuat, lalu informasi autornya atau penulis dari buku tersebut. Nah, kalau kita save terlebih dahulu, tampilannya seperti ini. Kita akan coba tambahkan jarak dulu ya, agar tidak mentok dengan yang bagian atas. Semisal di sini ada jarak 20 pixel. Kemudian kita akan coba tambahkan kelas di t-head-nya itu background gray sebagai pembeda. Nah, seperti ini. Kalau kita cek, kita coba tambahkan dulu padding agar terlihat jarak di sini. Nah, seperti ini sudah lebih mending daripada tadi. Saya akan coba copy pastekan untuk kelasnya. Nah, pastikan kelasnya itu di maaf. Nah, pastikan kelasnya itu ada di bagian tag th-nya ya, agar si style atau tampilannya itu sesuai atau terimplementasi.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba tambahkan datanya menggunakan tag di sini. Kita akan buat R kembali di sini sebagai table row, baru kita tambahkan table data. Pastikan jumlah table datanya itu sesuai dengan jumlah header-nya. Semisal di sini ada 8 kolom header, berarti di sini juga ada 8 kolom data. Contohnya, kita akan coba tambahkan review button. Kita buat teks aja agar memudahkan secara codingan untuk sekarang. Judul 1, kemudian di sini judul 1, lalu informasi kategori edukasi, lalu ada status aktif, lalu ada proof add di 8 Februari 2026 dengan informasi jamnya 21.12. Kita samakan untuk created ad-nya, atau saya coba ganti seperti ini. Lalu autornya itu kita ganti menjadi Erfran dan Mawar. Kalau kita save, kita cek, nah tampilannya seperti ini untuk bagian tabelnya. Nah, kita akan coba untuk buat beberapa data agar lebih panjang di sini. Kita bisa coba tambahkan for. Saya akan coba ketikkan dulu untuk kodenya untuk melihat apakah benar atau tidak. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini saya menambahkan satu buah logic for atau perulangan untuk menampilkan 20 data. Jadi kita set variable index bernilai 0 dan kita akan looping variable index ketika masih di bawah 20 dengan penambahan indeksnya itu 1 poin. Jadi nanti table row-nya ini akan di-render atau ditampilkan sebanyak 20 kali. Jadi tampilannya seperti ini. Ada action, title, slug, kategori, status, active ad, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan coba cek agar sejajar ya antara table header dan table datanya. Kalau kita cek di sini, nah seperti ini lebih mending daripada tadi karena sudah sejajar. Jadi kita bisa cek ada kolom action di sini, ada title, slug, kategori, status, approve ad, created ad, dan created by. Nah, ini adalah untuk tablenya. Dan ketika di scroll juga kalau kalian lihat dia terpotong seperti ini karena wadah yang telah kita siapkan di sini. Jadi tidak akan memenuhi atau melebihi wadah yang kita siapkan. Jadi cukup seperti ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, nantinya untuk di bagian mobile, kalau kita lihat tampilannya itu seperti ini. Ada header, kemudian ada semua karya, lalu ada bagian footer. Sedangkan kalau di bagian desktop tidak ada footer kan. Jadi nanti kita akan coba buat tampilannya di video selanjutnya. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu untuk membuat halaman panel versi desktopnya. Jika kamu ada kendala atau kesulitan,
tulis di kolom komentar, baik di YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.